Shalom teman-teman keluarga besar BKSGLK Indonesia. Puji Tuhan untuk kasus GPDI di Sidoarjo sudah berproses ya, dan info terakhir keputusan yang diambil adalah akan segera diterbitkan IMB dalam jangka waktu 1 minggu sampai 1 bulan paling lambat. Namun dalam menunggu proses itu, gereja diminta ibadah di rumah masing-masing dulu katanya. Ya nggak apa-apa sih, walaupun kalau seharusnya kita berjuang tidak seperti itu, tetapi nggak apa-apa kita mundur seminggu sampai 1 bulan sambil melihat keseriusan dari pemerintah daerah tersebut. Kita berdoa saja supaya betul-betul izin keluar paling lambat 1 bulan. Kalau tidak, kalau mereka bohong, maka kita akan memberikan sedikit pelajaran tentang kebangsaan dan moderasi kepada pihak-pihak terkait. Saya selaku pribadi dan Ketua Umum BKSGLK Indonesia, ya, dari sejak awal saya langsung telepon Pak Pendeta, pimpinan gereja tersebut. Lalu saya sudah berikan arahan seperti yang saya pernah tulis di WhatsApp kita, dan saya sampaikan satu pesan, poin utamanya tidak boleh berhenti beribadah ya. Dan saya tadinya pikir hari Sabtu ini saya akan turun, hari Minggu, Senin, tapi ternyata saya nggak bisa karena saya tanggal 5 bersama dengan Pak Bendum dan Sekum BKSG kita akan ke Toraja melantik BKSGLK Kabupaten Toraja Utara. Di samping itu ada agenda yang cukup penting juga di tanggal 6 di Toraja ya, dalam rangka ulang tahun pahlawan nasional yang berasal dari Toraja ya, Pongtiku. Itu Pak Prabowo rencananya hadir pada tanggal 6, dan setelah itu akan lanjut ke Sulawesi Utara, ke Manado dan Langoan. Ya, jadi saya sudah telepon pendetanya langsung pada beberapa hari lalu, dan saya sudah telepon Pembimas Kristen Jawa Timur, Pak Luki, dengan pesan yang sama bahwa ibadah tolong jangan diberhentikan. Tetapi setelah kita mendengar, membaca bersama update dari teman-teman di sana, ternyata ibadah disuruh berhenti dulu selama kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan untuk memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengurus izin dan menerbitkan izin paling lambat 1 bulan. Nah, kita berdoa saja supaya betul-betul apa yang dijanjikan itu terjadi. Ya, dengan catatan saya sampaikan, kalau ternyata dalam waktu paling lambat 1 bulan izin tidak dikeluarkan, maka kita akan turun. Kita akan memberikan pelajaran tentang moderasi beragama, toleransi, dan wawasan kebangsaan kepada aparatur negara di wilayah tersebut. Demikian informasi update dari saya, Pendeta Dr. Ferdinand selaku Ketua Umum BKSGLK Indonesia. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Saya sudah telepon Pak Paul Tan ya, calon ketua BKSGLK untuk Kabupaten Sidoarjo. Saya sudah bertelepon dan saya sudah bukan bertelepon, maaf. Ya, bertelepon juga kali ya, tapi ada WA-nya juga. Intinya saya lupa WA atau telepon atau dua-duanya, tapi intinya saya sudah minta Pak Paul Tan untuk berkunjung ke gereja tersebut, dan puji Tuhan saya melihat sudah ada foto yang disampaikan oleh Pak Paul Tan. Beliau sudah hadir di tengah-tengah gereja GPDI Sidoarjo tersebut mewakili BKSGLK Indonesia atas nama BKSGLK Indonesia. Sekalipun saya sudah hadir melalui telepon kepada pendetanya dan Bimas Kristennya. Terima kasih Pak Paul Tan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Berita yang sudah kita dengarkan bersama-sama, tindakan intoleran yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang melarang, menutup supaya tidak ada kegiatan ibadah di rumah doa GPDI Sidoarjo, Jawa Timur.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan merenung Saudara. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan seringkali ya mengalami perlakuan yang tidak adil, mengalami persekusi, mengalami penutupan gereja, bahkan mengalami aniaya. Kenapa hal itu terjadi, saudaraku? Ya seringkali membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan kadang-kadang kalau tidak mengerti mereka bisa kecewa, saudara. Mereka bisa kecewa. Namun kalau kita mendengarkan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, harusnya kita memang mengetahui bahwa ini adalah bagian dari pengenapan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang pertama sampai yang keempat, di sana dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada setiap kita kalau terjadi hal-hal seperti itu supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Kita diperlakukan tidak adil, kita dianiaya, ya. Dan Tuhan sudah katakan supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Dan Tuhan katakan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan ada saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mengapa hal itu dia lakukan, saudaraku? Karena mereka berbuat demikian ya, karena mereka itu tidak mengenal baik Bapa maupun anak. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar itu Tuhan yang bagaimana. Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan seperti buat bakti kepada Allahnya. Namun Tuhan sudah katakan jauh hari, saudaraku, bertahun-tahun ya. Firman Tuhan ini yang pernah Tuhan katakan supaya kita bisa merenung bahwa kalau kita diperlakukan seperti itu, ya memang Tuhan sudah pernah katakan. Namun sikap yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh kecewa dan kita nggak boleh menyangkal Tuhan. Kita harus tetap beriman, percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan jelas katakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu apabila datang saatnya ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Memang saudara, kebenaran antara tidak kebenaran itu bertolak belakang. Bertolak ke belakang. Dan memang setiap orang itu mengklaim bahwa apa yang dia yakini itu ada kebenaran yang sesungguhnya. Ya sebaliknya juga orang yang mempercayai agamanya sendiri, ya agama tertentu, ya dia mengklaim bahwa itu yang paling benar, saudaraku. Namun kebenaran itu memang menyakitkan, saudaraku. Kadang ya kita diperlakukan tidak adil. Namun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tetap semangat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.